Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini supaya saya nggak kelihatan bagaimana, kelihatan besar soalnya saya di sini. Kameranya pindah udah. Iya, kamera di ke atas kan harusnya. Ini saya share screen ya. Ini sudah saya share screen, kemudian ini saya pindah ini. Nah. Ini mengulangi yang kemarin. Ya. Kalau ada tanda plus di sini, ini kan intinya adalah penjumlahan dari suku 1, suku 2 ya. Nah, yang terakhir adalah dijumlahkan. Jadi ini yang terakhir nih, sum of product. Sehingga gerbang yang terakhir itu yang kanan di sini. Ini adalah yang OR ya. Nah, ini OR. Nah, sum of product berarti ini hasil dari ini ada gerbang satu lagi yaitu gerbang N. Ini A, B. Nah, ini dikalikan dulu sini ya. Nah, seperti ini C, D. Ya, sudah. Di sini sudah jelas. Dan ini kebalikannya, kalau product of sum, maka yang terakhir itu yang paling kanan adalah yang terakhir adalah N, kemudian yang kiri OR. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang belum jelas? Sum of product itu nama lainnya adalah min sum. MIN sum. Sum itu kan suku ya. Min dari minimal sum. Nah, ini yang maximum kan ya, perkalian. Perkalian adalah maximum. Yang minusnya. Nah, ini yang kemarin sudah ya. Ini tujuannya apa di situ? Ini bisa pindah enggak? Ini. Jadi kita membentuk persamaan bool dari tabel kebenaran ya, seperti kita membuat apa? Saklar. Pintu yang bisa terbuka jika kondisinya ABC adalah 0, 1, 0 atau 1, 1, 1. Masih ingat caranya kemarin? Ingat kan ya? Ya, masih ingat. Ini diapakan ini? Disusun. Jadi Y di situ bisa dibuka oleh ini atau ini. Nah, kalau kita menuliskan persamaan bool yang 0 diberi apa, tanda apa? Yang atas itu? Negasi. Sehingga ini adalah A, kemudian B, C, negasi. Atau yang bawah, ABC. Nah, ini yang bisa disederhanakan juga. Menyederhanakannya bisa pakai aljabar bool. Ada yang sama enggak di sini? Oh, enggak ada ya. Disederhanakan. Ini juga enggak bisa disederhanakan. Kan kemarin ada kondisi apa kemarin itu? Don't care ya. Ini enggak ada. Nah, itu paling sederhana itu mungkin ya. Kemudian sampai apa kemarin kita? Oh, ini kuis nih. Sudah kuis ya kemarin ya. Ini enaknya Robo, besok kuis aja ya. Banyak cuma sedikit nih, banyak itu.
ini seperti kemarin, coba dilihat rekamannya, bisa disederhanakan dengan cara aljabar full ya. Ya, di Microsoft sudah saya tempelkan belum kemarin? Rekamannya ada ya. Nah, itu dilihat lagi. Dan ini bisa dengan aljabar full ya, silakan. Atau juga bisa ini mungkin sudah paling sudah paling sederhana. Nah, jangan lupa kalau tidak ada C di sini, maka C berapapun itu adalah output 1 ya. Berarti yang depannya 00 itu yang ini merupakan 1. Jadi ini adalah 1, ini 1 ya. Karena ada kondisi yang downker kemarin itu saya kemukakan. Nah, ini ABC ini di sini. Itu ini sudah. Ini sebenarnya kemarin yang terakhir mau masuk itu ya. Ini penyederhanaan ya. Kalau lupa di lagi. Kalau melihat rekaman itu jangan hanya matanya yang berfungsi. Ya. Tangannya itu juga ikut nulis ya. Terus ulang lagi. Katanya Pak Pur itu kalau tangan itu nggak digerakkan macet baru ujian. Karena kalau kita nulis itu, kalau di teori neural network atau machine learning, itu juga pembelajaran. Jadi banyak soal, walaupun sudah ada solusinya, kita tulis ulang. Nah, nanti kalau kita ketemu soal baru, itu bisa kita bisa jalan menyelesaikan soal, walaupun soalnya itu soal baru, tidak sama dengan yang sudah kita pelajari. Itu sudah seperti itu memang. Seperti kecerdasan buatan ya, itu kan meniru otak kita. Kalau kita sebanyak-banyaknya latihan soal dengan menulis, itu kalau ketemu soal baru bisa. Tidak hanya menghafal ya, tapi tangannya itu juga tertulis. Ini yang belum sederhana. Menyederhanakannya bisa dengan ini, kita cari yang baris yang AB, AC atau BC-nya itu sama. Nah, ini yang sama yang ini ya. Nah, ini ada downker-nya ada di B. Sehingga B-nya ini bisa dihilangi langsung. Nah, menjadi ini B-nya hilang. B-nya bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita sampai ini. Nah, kita membuat peta Karnaugh karena ini ada 3 inputan. Yang AB kita taruh vertikal, C-nya horizontal. Urutannya itu ya ini 00, 01. Ini bukan 10 tapi 11. Ini ketentuan dari Karnaugh. Nggak bisa hapus ya. Ini 11, 1 digit, ini 0, 1. Kita tulis 1, tapi 1 itu di mana yang harus tahu. Ini berarti A-nya itu 1, karena ada negasi ya. Nah, yang belakang kelihatan apa, nunggu buka puasa itu. Kelihatan ya. Ini salah ini. Ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, ini. Ya. A-nya 1, B negasi, C negasi ini adalah 0, 0 ya. Sudah jelas ya, ini saya tunjukkan seperti ini, yang nanti suku selanjutnya sama. Ya. Berarti di mana letaknya? Yang sama persis dengan ini. A, B negasi, C negasi. Berarti ini kan ya.
A, B negasi, C negasi. Jadi ini satu. Berarti ini di sini. Nah, yang ini di mana? Ini ya, sama yang ini ya. Nah, ini yang ini. Kemudian A negasi, B negasi, C. Ini kanan. A, B, C negasi. Ini ya. Nah, cara berikutnya kita kelompokkan yang satu-satu ini. Mengelompokkannya itu anggotanya itu 2, 4, 8. Ya. 2 pangkat ya. Mulai dari 1 pangkatnya. 2, 4, 8. Nah, tapi yang harus berdekatan. Kanan kiri bisa, atas bawah bisa. Atau pojok-pojok ini bisa. Karena pojok ini sama ini sebenarnya secara peta itu kalau diginikan ya, dilipat itu kan berdekatan ya. Seperti peta yang sekarang yang ramai itu ya, Rusia sama Amerika kalau diputar gini yang dekat sebenarnya ya. Nah, ini dikelompokkan. Ini dikelompokkan. Nah, sehingga yang empat suku menjadi 2 suku sekarang. Cara menghilangkannya C dengan C ini dilebur. Nggak usah ditulis. Jadi yang ini, kelompok ini menjadi ini ya, penyederhanaannya ya. Ini yang suku pertama. Saya ambil yang atas itu. Ya, jadi tinggal ini. Ini, bentar. Tinggal A negasi, B negasi karena hilang ini. C sama ini kan hilang. Dikelompokkan jadi hilang ini. Nah, ditambah yang hilang apa di sini? A atau B-nya yang hilang? Nah, B-nya yang hilang ya? Ya, B-nya yang hilang sehingga jadi A, C. Ya, AC negasi ya. Nah, coba. Kemudian betul. Ini sudah. Nah, itu A, C negasi plus A negasi B. Ya, sama kan ya? Ini ya. Sama yang saya tulis tadi sama. Ya, sudah tahu caranya? Itu cara penyederhanaan dengan peta karena seperti itu. Kalau bisa saja, nah ya. Ini, ya kan? Ini saya tunjukkan kalau dengan aljabar Boole ya. Kita pilih yang sukunya paling banyak yang sama. B negasi, C negasi, sini juga ada ya. Maka ini kalau disederhanakan menjadi A plus A negasi B C. Nah ini kalau disederhanakan ini jadi ini satu ini. A plus A negasi sama dengan 1. Ini coba di Google cari ya. Aljabar Boole sama yang kemarin apa satunya? De Morgan ya. De Morgan apa De Morgan? De Morgan ya. Ini tinggal B. Nah, yang ini apa yang bisa disederhanakan? Ini karena di tengah. Oh, atau ini ya. Ini sekarang. Kalau disederhanakan menjadi sanda itu. Siapa enggak? A, B, D. Ini yang pakai langsung dengan dalil De Morgan itu. Ya apa ya? Ini agak banyak langkahnya. Tapi ini akan keluar. Oh, nggak bisa ya ini ya, lain ya. BC, BC, BC. Ini tadi kita sudah ketemu ini. Nah,
ketemu itu kemudian kita operasikan ke yang lain. C, A, B. Ya, makanya agak susah kalau kayak ini ya. Kita harus tahu aturan-aturan yang saya juga agak lupa yang dalam organ itu apa aja. Harus menggunakan itu, di Morgan sama aljabar Boole. Kalau nggak sempat baca yang ini, ya gunakan ini, peta ini. Nah, peta itu kemungkinan besar kita berhasil, ya, lebih mudah. Dan daripada ini kalau kita salah jalan itu nanti malah panjang. Tapi jalannya betul itu pendek. Ini apa? Cara penyelesaiannya. C. Dan ini juga bisa kita sederhanakan. Ya paling pakai ini dulu. Kalau pakai aljabar Boole ini coba dibuktikan lagi ya. Sekali lagi bisa enggak ini? Ditulis nanti kita coba lagi ya nanti ya. Kalau sudah selesai materinya. Kalau nggak bisa satu langkah dari lain itu harus tetap ada penasarannya tuh ya. Jangan ditutup bukunya. Coba terus. Nih. Kalau nggak berhasil satu kali ya 2 kali. Nanti kita selesaikan coba yang ini ya. Nanti saya buka lagi Morgan itu isinya apa saja. Ini kita lewati dulu, nanti kita selesaikan yang itu. Nah ini 4 input. Ini kita masukkan, ini juga sama urutannya ya. Ini kan 00, 01, 11, 10 urutannya. Ini juga gitu sama, seperti tadi. Sehingga yang ini A, B negasi, C negasi, C negasi adalah ini. Sini ya, betul ya. Kemudian AB, C negasi, D negasi. Ini ya. Nah, A negasi, B negasi, CD. Ini. Kemudian A negasi, B negasi, CD. D-nya negasi. Ini C, B. Ini ya. Ya cuma jadi 2 ya. Ini sama ini sama ini. Berarti menjadi apa itu? Yang kelompok yang bawah ini menjadi apa yang ini? Yang ini apa? A, C negasi, D negasi ya. A, C negasi, D negasi. Karena B-nya kalau ke bawah hilang B sama B negasi. Ditambah A negasi, B negasi, C. Nah, itu. Mana tadi hasilnya? Ya, sama ya. Ini hasilnya A, C negasi, D negasi. Kemudian A negasi, B negasi, C. Nah, itu. Nah, nanti kalau ketemu satu di sini, satu di sini, satu sini, satu sini, itu satu kelompok. Ya.
diginikan. Nah, ini. Itu kalau ketemu di pojok-pojok, jadi seperti itu. Pojok sini sama pojok sini juga bisa, ya, diginikan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu bentuk yang paling sederhana, langkah selanjutnya adalah membentuk ini diagram. Nah, apa itu gerbang logikanya? Kita bentuk seperti itu. Dan karena IC itu isinya itu satu macam, yaitu gerbang NAND, nah, maka yang ini harus kita ubah ke NAND semua. Ya. Cara ubahnya ya seperti kemarin. Knob ini bisa diganti oleh ini NAND, kemudian N di sini, ya. N ini jadikan seperti ini. Nah, ngubahnya itu yang harus sambil membaca yang kemarin, perubahan apa NAND sebagai gerbang universal, ya. Or seperti ini. Jadi kedua gerbang ini menghasilkan itu apa? Tabel kebenaran yang sama. Ini bisa dibuktikan pelan-pelan satu-satu. 00. Kalau 01 hasilnya apa di sini? 01 sini hasilnya apa? Kalau sama, ya. Untuk keempat, kan ada 2 input, berarti ada berapa? Berapa kemungkinan? Kalau 2 input, kalau tabel kebenaran ada berapa baris? 2 pangkat 2, 4, ya. 4. Nanti diperoleh sama, diperoleh grafik yang grafik tabel kebenaran yang sama. Ini data selektor input. Ini outputnya, ini kalau pada simbol logikanya pada IC. Nah, sekarang ini coba apinya seperti apa ini. Ini yang bawah ini 101. Dan nanti W-nya keluarnya apa? Ini data select input, ini yang data input. Itu dari mana kira-kira itu? 101. 101 letaknya di mana di sini? Yang 000, 001 ya, dan seterusnya. Nah, 101 itu kalau desimal berapa? Kemarin masih ingat cara membentuk tabel kan? Kalau ada 8, nah, DC A, B, C. Ini hasilnya. Kalau ada 8 bagi 4 dulu ya, nolnya. 0 terus bagi 1, 1, 1, 1, 4. Ini 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 ya. 101 di mana? Ini kan? Iya. Ini udah ke berapa itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 ini berapa? 1 kan? Nah, ini hai. Yaitu data vektor.
kita tetapkan baris kedua berapa. Nah, baris pertama input ini nilainya 1, baris kedua 0, baris ketiga 0. Nah, pada desimal 5, ya, desimal 5 nilainya 1, karena ini kan nilai desimalnya 5 ya. ABC. Jangan lupa bacanya ini ya. A-nya di sebelah kanan. A-nya sebelah kanan ini, tapi ini A-nya kan sebelah kiri. Bisa nyala ya, ya, lupa ya. Enggak nyala. Tuh. Nah, itu 001, berarti bacanya dari 100 itu ya, benar ya. 100 desimalnya 4. Nah, ini desimalnya 4 adalah nilainya 0. Kali ini apa? Hai kan ya. Desimal 0 ini nilainya 1. Ini kan desimal 0 ini. Nilainya 1. Ini slow. Karena yang terakhir ini 1. Nah, ini kan seperti ini kan deskripsinya sebenarnya. Jadi kalau berkenaan dengan itu ya, diterjemahkan di situ. No 11. Nanti apa itu? Hai. Tiga ini enggak, jangan dibalik lagi karena tabel kebenarannya sudah mulai dari C. Ya. Kebenarannya mulai dari C kan. Sesuai dengan yang di sini, CBA ini juga CBA. Jadi sama persis. 011 berarti di sini cari 011 ini adalah ini. Ya. Frekuensinya tinggi sekali tadi. Nah, kalau pakai ini gampang lagi. Ini silakan itu download electronic workbench. Sudah pernah download ya? Belum. Bisa tunjukkan dulu ya. Electronic workbench. Bukan workbench ya. Enak ya. Nah, ini elektronik ya. Nah, yang ini. Nah, ini kita bisa simulasi. Berarti simulasi analog op-amp bisa dari sini ya. Tapi ya sama Proteus mungkin dekat Proteus. Karena Proteus kan langsung sama merek itu apa tipe resistor dan sebagainya. Ini yang keluar ya cuma simbol-simbol seperti ini. Nah, simbol kita ngisi angkanya kita nggak cari di database. Nah, ini saya share screen ya. Share screen yang screen. Kemudian ini. Nah, yang saya pakai yang ini. Nah, yang mana itu? Ini apa namanya itu? Logic converter. Ya, ini adalah logic converter itu yang kita gunakan. Ini gunanya bisa macam-macam.
Ini kita tarik ke sini. Nah, ini ya. Ini ada beberapa menu. Ini gunanya bisa macam-macam. Kita gambar gerbang logika, kemudian mengetahui tabel kebenaran seperti apa, atau dari kita membentuk tabel kebenaran, nanti fungsi aljabar boolean seperti apa. Kemudian dari tabel kebenaran kita apa nih? SIM kira-kira apa artinya? Apa? Artinya apa kira-kira? Yang ini ada SIM-nya, ini ada SIM-nya. Apa itu? Kan apa kira-kira? Dalam kata bahasa Inggris yang sederhanakan ya. Simplicity. To simplify ya. To simplify. Jadi untuk menyederhanakan. Kalau sudah sederhana, ini dibentuk ke tabel kebenarannya untuk ngecek sama apa enggak. Dan kalau sudah sederhana, ini bisa diubah ke tabel universal. Yang ini NaN ya, atau tabel yang biasa. Nah, misalnya kita gunakan untuk ini sederhanakan ini tadi, yang itu ya, papan tulis. Nah, bisa nyala ini. Nah, kita gunakan sederhanakan itu. Caranya ya kita klik ini. Berarti ada 4 input ya, ini diklik dulu. A-nya diklik sampai apa? Sampai D ya. Nah, berarti ada 16 tabel ini. Kelihatan ya. Ini ada 16. Ini kalau lengkap ada 16. Ini otomatis generate sendiri kemungkinannya. Kan ada 4 input, maka ada 16 baris. 4 ya, benar ya itu ya, yang itu. Oh 3 ya. Oh kebanyakan, ini kurangi 1. Nah, ada berapa? 8 baris saja. Nah, ini yang kita tulis. Nulisnya ini yang pakai apa kalau negasi ya? Saya agak pakai ini aksen. Pakai aksen. Jadi itu apa? A, B, C ya. Berarti ini caps lock aja ya. Bisa enggak caps lock-nya? Oh iya, 2 kali ya. A, kemudian B, tanda ini C aksen ya. Ditambah A negasi, B negasi, C suku. Lepas lagi rekamannya. Bentar saya share dulu screen. Ya, tinggal apa? Plus ABC. ABC. Sudah lengkap ini ya. Sudah lengkap 4 suku. Nah, sekarang tabel kebenarannya seperti apa? Kita lihat. Ini kan masih 0 ini sebelah sini ya. Ini kan 0. Ya kan?
Nah, ini kita generate dulu. Jadi yang pilih yang tombol yang mana supaya tahu persamaannya. Nomor 4 ya, karena saya nulis persamaan kemudian akan tahu tabel kebenaran. Ya, kita klik. Nah, ini sudah keluar. Ya, satu di sini satu. Ya. Nah, supaya ketemu bentuk sederhananya, klik yang di SIM. Nah, betul tidak sama dengan tadi, Pak, ya? Udah sama ya. Udah sama. Kalau nggak sama mungkin nanti ada yang salah tulis. Nah, kalau sudah ketemu yang sederhana, ini kita bisa lihat tabelnya seperti apa, gerbang logikanya seperti apa. Nah, seperti ini. Tapi ini belum ya. Belum. Nah, kalau supaya tahu bentuk NAND-nya, kita klik yang NAND. Nah, ini. Oh. Yang mana NAND-nya tadi? Ini. Ini bisa kita balik, kita gambarnya seperti apa, itu juga bisa. Ada jawabannya apa enggak itu bisa. Jadi misalnya gerbang logika yang mana ini? Ini kan? Saya nempel ini. Nah, nempel XOR. Ini kelihatan ngawurnya yang buat ini. Ada XOR, ada N. Nah. Oh, sini ya. Nggak bisa. Kayak ini ya. Harus pakai mouse ini kelihatannya. Nah, sini. Kemudian di sini NAND. Udah ini aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi 4 apa nih? 4 input ya. Ini nggak pakai mouse susah. Jadi menghubungkannya tinggal ini kan keluar titiknya ya. Kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Ini outputnya. Ini A, B, C, D. Nah, setelah itu kita letakkan yang tadi logic converter ke sini ya. Nah, ke sini. Kalau kita lihat outputnya yang bagian mana? Ini adalah output ya. Kemudian A, B, C, D bisa kita pasang di sini. Jadi outnya ini kita taruh di sini ya, kelihatan? Ini outputnya ya, output kita taruh di sini. Karena yang paling kanan adalah output. Nah, ABCD-nya itu yang kita letakkan ini A, kemudian B, ini C ya. Ini kamu tenang aja, mungkin itu apa mungkin. Tapi susah ini, biasanya gampang. Ini B. Ya, ini sudah dapat input semua ya. Ya kan? Nah, ini baru kita jalankan yang ini. Ini kan ada tombol
tombol activate simulation, tekan yang satu ya. Kita tekan. Bisa. Oh mungkin habisnya belum diaktif. habisnya belum diaktifkan ya, betul ini A, B, C, D. 16 ya. Ini dapat saya aktifkan. Ya, nggak mau ya. Makanya ini. Ini outputnya sudah. Input ABCD sudah. Atau langsung dikonversi ya, ini ke sini. Oh ya itu ya, muncul ya. Iya kan? Satu. Nah, ini persamaannya sebelum disederhanakan apa? Karena kita sudah memperoleh tabel kebenaran, kita bisa mengambil yang kedua ini. Ini persamaannya panjang. Ya, panjang ya. Baca cuma 3 gerbang, tapi panjang. Ini hanya 3 gerbang. Tapi ini panjang sekali. Panjang sekali. Ini bisa disederhanakan enggak pakai ini? Nah, jadi lebih dengan menekan simplify ini bisa kita peroleh lebih sederhana. Nah, ini yang akan kita ubah ke NAND. Nah, ini. Seperti ini. Jadi kalau merangkai di IC-nya seperti ini nanti kaki nomor berapa, dirangkai kaki nomor berapa, dirangkai ya. Disambung-sambung, buat PCB sendiri. Nah ini kalau membuat PCB kalau di Proteus langsung bisa ya. Ini coba saya lihat ada enggak, saya lupa materi yang ada bagul pernah ya enggak ini ya. Kita cari dulu. Mana ya? Bentar. Kemudian temu. Ini tinggal ini aja menunjukkan selesai nih, persiapan berbuka puasa. Ini kalau rego jadi kuis saya beritahu ya. Cuma itu kan. Materinya sampai ini kan ya, yang apa, logika ya. Coba saya lihat ya, kalau masih kurang ya saya tambahkan, kalau sudah ya kuis. Nggak usah kuliah kalau ya. Bentar.
Mungkin itu yang karena kita jadi kuis ya, karena penyedananya pakai ada logo sama karena dan pakai tabel kebenaran, sama gampang ya. Gambar gerbang logika juga gampang. Dan untuk satu bab presensi, bentar tunggu dulu. Ya, lupa. Ini Zoom. Ini kelas B ya, betul ya? Ini tabel presensi 6, 5, 6, 7, 6. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Kalau Rabu kita bertemu melanjutkan atau kuis nanti saya umumkan. Lanjutkan Pak. Saya menunggu wangsit dulu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai boleh pulang ya.